Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Ilawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis cerpen. KD 4.3 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tujuannya kalian bisa menceritakan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Anak-anak, kalian menyaksikan 3 video film pendek. Yang pertama ada video tentang seorang pria dengan anjingnya. Kemudian video kedua tentang Helen Keller, seorang yang memiliki disabilitas tetapi memiliki prestasi yang luar biasa. Dan yang ketiga tentang pengorbanan seorang ayah. Video ini Ibu harapkan dapat membantu kalian untuk menentukan tema serta merangkai kerangka cerita, di mana video ini bisa kalian ambil isi ceritanya, kalian modifikasi atau kalian ubah, atau kalian bisa kembangkan menjadi cerita yang berbeda. Sekarang waktunya kalian untuk lakukan diskusi kelompok. Kelompoknya kita bentuk satu kelompok 4-5 anak secara acak. Kemudian kalian membuat jadwal proyek. Proyek kita kali ini adalah setiap kelompok akan pertama menentukan tema cerpen dan menuliskan kerangka cerpennya terlebih dahulu. Setelah kalian menuliskan kerangka cerpen, kalian bisa mengembangkan kerangka cerpen itu menjadi cerita yang utuh. Jadi langkah pertama, kalian menentukan tema, kemudian setelah menentukan tema, dari tema itu kalian bisa kembangkan menjadi kerangka cerita. Nah, setelah kerangka ceritanya jadi, baru dari kerangka cerita ini kalian buat menjadi tulisan cerpen secara utuh. Penentuan tema di awal akan sangat membantu fokus cerita. Jadi dengan adanya tema, cerita kalian akan lebih fokus pada alur yang kalian harapkan dalam cerita itu. Jadi cerita itu misal berbicara tentang pengorbanan seorang ayah, maka dari awal cerita kalian bisa merangkai kerangkanya diawali dengan pengenalan tokoh dan pengenalan tokoh sang ayah. Kemudian dilanjutkan dengan cerita itu sendiri diawali dari menceritakan pengorbanan ayah apa saja, sampai timbul konflik dan seterusnya. Nah, untuk menulis kerangka cerpen ini, diharapkan dengan adanya kerangka cerpen bisa membantu memetakan imajinasi kita menjadi sebuah untaian kisah yang runtut. Jadi ceritanya nanti bisa secara urut. Kali ini Ibu akan memberi contoh kerangka cerpen, yaitu temanya kenakalan remaja. Ya, kalian bisa bebas menentukan tema ceritanya berdasarkan 3 video yang sudah kalian diskusikan, mana yang paling menarik. Nah, kalian bisa tentukan tema ceritanya bersama teman-teman satu kelompok. Setelah itu, dari tema itu kalian kembangkan menjadi kerangka ceritanya. Nah, di sini ada satu contoh tema kenakalan remaja. Kita bisa mengembangkan orientasi pertama dengan pengenalan. Pengenalan di sini misal kita fokuskan pada pengenalan tokoh-tokohnya. Tokoh utamanya adalah Anita, anak SMA, pembangkang, dan seenaknya sendiri. Dalam ceritanya nanti kalian bisa menceritakan sosok Anitanya secara lengkap, secara utuh. Kemudian ada tokoh Danu, kakak Anita, ada tokoh ibu, dan ada tokoh ayah. Setelah orientasi, kita masuk pada bagian rangkaian peristiwa. Nah, bagian rangkaian peristiwa ini bisa sebagai contoh, Anita baru saja keluar dari kamar terus menampar piring sarapan yang hanya berisi tahu goreng. Dia gusar karena sedang ingin makan ayam panggang. Kemudian ada kakaknya, Danu, yang sedang mengetik skripsi.
kemudian diceritakan ibunya yang sedang menelpon dengan ponselnya, kemudian diceritakan ayah yang baru pulang setelah kerja di luar selama seminggu dan marah-marah gitu ya. Nah, ini merupakan kerangka cerita yang bentuknya satu kalimat atau gabungan dua kalimat pendek-pendek. Kalian bisa kembangkan satu poin ini menjadi satu paragraf atau dua paragraf. Ya, terserah kalian mengembangkannya. Kemudian masuk pada bagian komplikasi atau munculnya masalah sampai puncak masalah. Di bagian ini mulai muncul masalah, Anita kebingungan ya. Teman-temannya mengancam akan mengeluarkannya dari geng karena tidak mau membeli narkoba. Nah, itu bisa kalian kembangkan menjadi beberapa paragraf. Kemudian setelah mengemis tambahan uang kepada kakaknya, Anita membeli narkoba di sebuah bar langganan teman-temannya. Nah, misal ini juga bisa kalian kembangkan menjadi satu atau dua paragraf, ataupun di situ bisa dikembangkan dalam beberapa dialog-dialog, ya, dialog Anita dengan temannya, sehingga cerita cerpen itu akan berkembang. Kemudian yang ketiga, saat itu polisi sedang mengadakan penggerbekan sehingga Anita pun ikut tertangkap. Nah, ini puncak masalahnya ketika Anita tertangkap oleh polisi. Kemudian resolusinya yang pertama, Anita mendekam di kantor polisi. Kemudian seluruh keluarga datang menjemput, terus ibu dan bapaknya berjanji akan menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian Danu kakaknya juga tidak akan memanjakan adiknya lagi. Dan yang terakhir, Anita bertekad akan menjadi anak yang lebih mawas diri dalam pergaulan. Nah, anak-anak, itu tadi rangkaian kerangka cerita yang dimulai dari bagian orientasi. Ibu harapkan kalian nanti bisa menulis kerangka ini sesuai dengan tema cerita yang kalian pilih bersama kelompok kalian. Pertama, kita tentukan tema dulu, dan yang kedua, kita tentukan atau kita tuliskan kerangka ceritanya. Nah, di lembar kerja pembelajaran mulut ini, Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi dalam kelompok, kemudian menyusun bagian orientasinya, rangkaian peristiwanya, komplikasinya, dan resolusinya. Dan sebelum kita melakukan kerangka cerpen ini kita tulis, nah, kalian harus terlebih dahulu menentukan temanya, biar cerita nanti dari orientasi sampai resolusi itu fokus kepada tema. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kekurangan, kalian bisa menghubungi nomor telepon Ibu, bisa bertanya untuk lebih lanjut. Selamat berdiskusi dan mengerjakan LKPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.